Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di video kami yaitu kelompok 7 mata kuliah Teori Akuntansi kelas Akuntansi 2023 KL. Jadi di video ini kami akan menjelaskan tentang akuntansi nilai saat ini dan akuntansi tingkat harga umum lanjutan dengan dosen pengampu Dr. Prof. Pujiono, SE, AK, MSI. Di kelompok 7 sendiri ada 6 anggota. Yang pertama Isnawati dengan NIM 423, lalu Marta Eka dengan NIM 458, Oktavia dengan NIM 461, Riza Hidayatul dengan NIM 462, Afwan Ma'ruf dengan NIM 466, dan Indira Putri dengan NIM 484. Yang pertama, penyajian kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan biaya historis. Penyajian kembali dengan dasar tingkat harga umum adalah metode akuntansi yang menyesuaikan angka historis menjadi satuan daya beli konstan menggunakan indeks harga umum agar laporan keuangan mencerminkan perubahan daya beli akibat inflasi atau deflasi. Nah, metode ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli modal, menghindari erosi nilai moneter yang terjadi apabila laporan disajikan hanya berdasarkan biaya historis tanpa memperhitungkan inflasi. Kemudian juga meningkatkan relevansi dan keandalan informasi. Investor dan kreditur memperoleh gambaran keuangan perusahaan yang lebih wajar dalam kondisi harga yang berubah. Selanjutnya, bagaimana sih metode penyesuaian dilakukan terhadap laporan yang berbasis biaya historis? Nah, jadi penyesuaian laporan keuangan historis dengan dasar tingkat harga umum itu dilakukan dengan statement post non-moneter dan ekuitas menggunakan indeks harga umum. Agar mencerminkan daya beli konstan, prosesnya mencakup pemilihan indeks, klasifikasi pos, perhitungan rasio, penyesuaian, dan pencatatan selisih ekuitas. Nah, kemudian elemen-elemen apa saja sih yang disesuaikan? Jadi, yang pertama itu ada aset non-moneter. Aset non-moneter itu terdiri dari aset tetap, persediaan, aset tak berwujud, yaitu goodwill dan juga paten. Nah, yang kedua itu ada ekuitas. Apa saja? Yaitu model di store, laba ditahan, dan akun penyesuaian akumulatif tingkat harga umum menampung selisih restatement. Kemudian yang terakhir itu reliabilitas moneter atau kas, piutang, dan utang. Ini tidak disesuaikan karena sudah dalam nilai uang saat ini, seperti itu. Materi yang pertama, pos-pos laporan keuangan yang sensitif terhadap perubahan harga, yaitu jadi tidak semua item dalam laporan keuangan itu terpengaruh secara langsung oleh perubahan tingkat harga, tapi ada beberapa yang paling sensitif. Yang pertama itu aset tetap atau fixed asset kayak mesin, bangunan, kendaraan, tanah yang akan terdepresiasi nilainya secara real jika hanya dicatat berdasarkan nilai biaya historis. Lalu persediaan atau inventory jika dicatat berdasarkan metode FIFO atau metode biaya historis lainnya, nilai persediaan bisa tidak mencerminkan harga pasar saat ini. Lalu yang ketiga ada utang jangka panjang. Nilai nominal utang tetap, tetapi daya beli untuk melunasi utang tersebut bisa berubah secara signifikan. Lalu ada piutang yang jika tidak segera tertagih dapat mengalami penurunan nilai real jika inflasi tinggi, dan juga ekuitas pemilik. Jadi tidak mengalami penyesuaian otomatis terhadap inflasi, sehingga daya beli ekuitas bisa menurun seiring waktu. Yang kedua, dampak perubahan harga terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang pertama ada aset. Inflasi itu menyebabkan nilai real aset berkurang jika tidak disesuaikan. Kayak misalnya aset tetap senilai 1M atau miliar pada tahun 2010. Jadi tidak lagi setara dengan 1 miliar pada tahun 2025 dari sisi daya belinya. Lalu kewajiban. Dalam kondisi inflasi, nilai real utang berkurang karena jumlah nominal tetap, tetapi nilainya menjadi lebih ringan untuk dibayar di masa depan. Nah, dalam deflasi terjadi kebalikan, utang menjadi lebih berat secara real. Lalu ekuitas, tanpa penyesuaian, laporan laba ditahan dan modal pemilik tidak mencerminkan kemampuan ekonomi sesungguhnya karena tergerus inflasi. Ini bisa menyesatkan investor atau kreditur dalam menilai solvabilitas perusahaan.
Lalu yang ketiga, cara penyesuaian terhadap pos-pos tertentu. Jadi dalam akuntansi, penyesuaian harga umum General Peak General Price Level Accounting dilakukan revaluasi atau penyesuaian daya beli, dan itemnya itu ada persediaan, aset tetap, lalu utang jangka panjang, yang dimana persediaan itu disesuaikan menggunakan indeks harga. Lalu tujuannya itu agar nilai persediaan lebih sesuai dengan harga pasar sekarang. Lalu untuk aset tetap, penyesuaian dilakukan terhadap nilai buku dengan menghitung indeks harga sejak tanggal perolehan hingga tanggal pelaporan. Jadi akumulasi depresiasi juga ikut disesuaikan agar nilai bersih mencerminkan nilai sekarang. Dan untuk kayak rumus penyesuaian aset itu kan disesuaikan aset tetap sama dengan kayak nilai buku dikali indeks saat ini per indeks saat perolehan. Lalu yang utang jangka panjang, jadi tidak perlu menyesuaikan nilainya secara nominal, tapi selisih daya beli antara waktu utang muncul dan saat pelaporan harus diungkap. Lalu perlakuan terhadap selisih penyesuaian daya beli. Jadi selisih yang timbul dari penyesuaian terhadap tingkat harga disebut sebagai keuntungan atau kerugian daya beli ya. Jadi ini tuh mencerminkan laba atau rugi real akibat perubahan nilai uang. Lalu untuk pencatatannya itu bagaimana? Jadi selisih daya beli ini biasanya dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif dengan label keuntungan atau kerugian akibat perubahan daya beli uang. Nah, contohnya jika perusahaan memiliki kas dan piutang lebih banyak daripada kewajiban moneter, maka saat inflasi terjadi, perusahaan mengalami kerugian daya beli. Sebaliknya, jika utang lebih besar dari kas dan piutang, maka terjadinya keuntungan daya beli karena bisa melunasi utang dengan uang yang nilainya lebih rendah. Selanjutnya, mengapa penting membedakan item moneter dan non-moneter dalam konteks inflasi? Jadi, penting untuk membedakan item moneter dan non-moneter karena kedua jenis item ini diperlakukan secara berbeda saat terjadi inflasi. Nah, yang pertama, item moneter seperti kas, piutang, atau utang memiliki nilai nominal tetap berdasarkan kontrak atau hukum, sehingga terkena dampak langsung perubahan daya beli uang akibat inflasi. Sedangkan item non-moneter seperti persediaan, aset, tetap tidak memiliki nilai nominal tetap, melainkan mencerminkan nilai pasar atau nilai yang sesuai dengan daya beli sekarang. Nah, perbedaan ini krusial karena yang pertama, item moneter menghasilkan keuntungan atau kerugian daya beli, general price level gains or loss. Sedangkan item non-moneter hanya perlu dinyatakan ulang berdasarkan indeks harga umum tanpa menghasilkan keuntungan atau kerugian langsung dari inflasi. Bagaimana sih pengaruh inflasi terhadap item moneter dan non-moneter? Jadi untuk pengaruh pada item non-moneter saat inflasi naik itu yang pertama, aset moneter seperti kas dan piutang mengalami kerugian daya beli, dalam kurung nilainya secara real menurun. Yang kedua, kewajiban moneter seperti utang mengalami keuntungan daya beli, dalam kurung nilai yang bagus dibayar secara real menjadi lebih rendah. Akuntansi mengakui perubahan ini sebagai keuntungan atau kerugian tingkat harga umum. Selanjutnya, bagaimana pengaruh inflasi pada item non-moneter? Item non-moneter dinyatakan kembali dengan memperhitungkan perubahan indeks harga umum, tidak mengakui keuntungan atau kerugian secara langsung, melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai untuk menyentilkan daya beli yang berlaku saat ini. Implikasi terhadap laporan-laporan keuangan. Yang pertama, perlakuan akuntansi yang berbeda. Di moneter umumnya dicatat dan dilaporkan dengan nilai nominal dan perlu disesuaikan terhadap inflasi dalam kondisi hiperinflasi. Di non-moneter biasanya diukur berdasarkan biaya historis atau nilai wajar dan nilainya bisa disesuaikan karena depresiasi, revaluasi, atau impairment. Yang kedua, pengaruh terhadap akurasi dan keterbandingan. Jika tidak membedakan antara item moneter dan non-moneter, laporan keuangan bisa menyesatkan, apalagi saat terjadi inflasi besar. Misalnya, kas tetap sebesar 100 juta, tetapi nilai realnya bisa jauh berkurang jikalau inflasinya sedang tinggi. Yang ketiga, kewajiban penyesuaian dalam kondisi inflasi. Berdasarkan standar seperti IAS 29, aset dan liabilitas moneter tidak disesuaikan karena sudah tetap nilainya. Aset dan liabilitas non-moneter harus disesuaikan untuk mencerminkan nilai yang benar setelah inflasi. Implikasi terhadap penyesuaian laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan dalam hiperinflasi.
Di negara dengan hiperinflasi, perusahaan wajib menyesuaikan nilai aset non-moneter supaya laporan tetap relevan. Misalkan harga gedung naik karena inflasi, maka nilai gedung di laporan keuangan juga harus disesuaikan. Yang kedua, penyajian informasi yang lebih fair. Penyesuaian ini penting supaya investor, kreditor, dan stakeholder lain tidak salah baca kondisi keuangan perusahaan, karena mereka membutuhkan data yang sudah dikoreksi inflasi agar keputusan bisnisnya bisa tepat. Yang ketiga, tantangan teknis. Menghitung penyesuaian item non-moneter membutuhkan data indeks harga konsumen atau inflasi dan pemilihan metode revaluasi yang tepat. Artinya adalah perusahaan harus memiliki tim akuntansi yang melek ekonomi makro. Indeks harga. Definisi dari indeks harga. Indeks harga adalah angka yang menunjukkan perubahan rata-rata harga dari sekelompok barang atau jasa tertentu dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat inflasi atau pertumbuhan daya beli uang. Singkatnya, indeks harga itu seperti sebuah alat ukur untuk melihat seberapa banyak harga-harga barang naik ataupun turun dibandingkan periode sebelumnya. Bagaimana cara perhitungan indeks harga? Perhitungan indeks harga dihitung dengan rumus sigma Pn dibagi sigma P0 dikali 100%. Perhitungan angka indeks dengan metode agregatif sederhana mempunyai kelebihan karena bersifat sederhana sehingga lebih mudah menghitungnya. Akan tetapi, metode ini mempunyai kelemahan yaitu tidak mempertimbangkan arti penting secara relatif berbagai komoditas sehingga barang-barang kebutuhan pokok memiliki bobot yang sama dengan barang yang lain. Padahal barang-barang kebutuhan pokok akan direspon lebih oleh konsumen dibandingkan dengan barang-barang jenis lainnya. Jenis-jenis indeks harga yang digunakan dalam akuntansi tingkat harga. Yang pertama ada Customer Price Index atau CPI. CPI adalah indeks yang mengukur perubahan rata-rata harga dari sekumpulan barang dan jasa yang biasa dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu periode. Yang kedua ada GNP Deflator. GNP Deflator adalah indeks yang mengukur perubahan harga semua barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk suatu negara, termasuk yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi di luar negeri. Yang ketiga ada GDP Deflator. GDP Deflator adalah indeks yang mencerminkan perubahan harga semua barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah suatu negara dalam 1 tahun. Nah, tidak seperti CPI yang hanya fokus pada konsumsi rumah tangga, GDP Deflator mencakup konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor-impor, sehingga memberikan ukuran inflasi yang lebih luas. Dan yang terakhir ada Wholesale Price Index. WPI adalah indeks yang mengukur perubahan harga barang di tingkat grosir sebelum sampai ke konsumen akhir. Baik, yang selanjutnya adalah indeks harga digunakan untuk menyesuaikan angka historis. Jadi indeks harga itu digunakan untuk menyesuaikan angka historis dengan cara mengonversi nilai nominal pada periode sebelumnya ke nilai yang mencerminkan daya beli atau tingkat harga saat ini. Nah, penyesuaian ini itu penting karena nilai uang berubah akibat inflasi sehingga angka historis yang tidak disesuaikan itu menjadi kurang relevan secara ekonomi. Nah, untuk cara penggunaan indeks harga untuk penyesuaian angka historis yang pertama itu pengukuran perubahan tingkat harga umum. Indeks harga seperti indeks harga konsumen atau IHK itu mengukur perubahan periodik dalam harga kelompok barang dan jasa yang mewakili pola konsumsi masyarakat. Indeks ini mencerminkan tingkat inflasi dan perubahan daya beli uang dari waktu ke waktu. Yang kedua itu ada faktor konversi untuk penyesuaiannya. Nah, jadi nilai historis suatu angka atau misalnya biaya pendapatan atau aset itu disesuaikan dengan mengalihkan atau membagi angka tersebut dengan faktor konversi yang dihitung berdasarkan indeks harga. Nah, contohnya itu jika indeks harga konsumen pada tahun pembelian adalah 150 dan indeks harga saat ini adalah 300, maka faktor konversinya adalah 2, yaitu 150 kali 2 menghasilkan 300, jadi konversinya itu 2. Nah, nilai historis sebesar 50 juta akan disesuaikan menjadi 100 juta untuk mencerminkan nilai saat ini. Nah, yang ketiga ada tujuan penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan agar laporan keuangan itu atau data historis itu mencerminkan nilai yang relevan dengan daya beli saat ini sehingga dapat memberikan gambaran ekonomi yang lebih akurat.
Yang keempat itu penerapan dalam akuntansi dan pengadaan. Jadi dalam akuntansi penyesuaian dilakukan untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan tingkat harga umum atau general price level accounting sehingga aset dan kewajiban dinilai pada daya beli yang sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke sumber data indeks harga dan prinsip pemilihannya. Jadi sumber data indeks harga itu khususnya indeks harga konsumen umumnya bersumber dari data survei harga barang dan jasa yang dikumpulkan secara rutin oleh lembaga statistik resmi seperti Badan Pusat Statistik atau BPS itu jika di Indonesia ya. Data ini meliputi harga berbagai komoditas yang mewakili pola konsumsi masyarakat di berbagai wilayah dan kategori pengeluaran. Nah, data survei harga konsumen atau SHK itu BPS melakukan survei harga secara berkala di berbagai kota untuk mengumpulkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Survei ini tuh mencakup kelompok harga makanan, minuman, tembakau, pakaian, perumahan, listrik, transportasi, kesehatan, dan lain-lain. Kelompok barang dan jasa ini IHK atau indeks harga konsumen itu dihitung berdasarkan rata-rata dari kelompok barang dan jasa yang dipilih mewakili kebutuhan konsumen seperti makanan dan minuman, perumahan, pakaian, transportasi, dan lain-lain. Yang ketiga, data regional. Jadi selain data nasional, BPS juga menyediakan data IHK untuk berbagai kota dan provinsi yang memungkinkan analisis inflasi dan harga di tingkat lokal. Yang keempat itu ada data pendukung dari lembaga lain. Jadi untuk analisis yang lebih komprehensif, data pendukung seperti suku bunga, nilai tukar, dan harga bahan bakar juga diambil dari sumber resmi seperti Bank Indonesia dan Pertamina. Untuk prinsip pemilihan data indeks harga itu mengikuti prinsip-prinsip yang pertama ada relevansi dan representativitas. Jadi barang dan jasa itu yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi rata-rata masyarakat eh, agar indeks harganya itu mencerminkan perubahan harga yang dirasakan konsumen secara umum. Yang kedua, prinsipnya yaitu keteraturan dan konsistensi dalam pengumpulan data. Jadi harga itu harus dikumpulkan secara rutin dan konsisten di lokasi dan waktu yang sama untuk menjaga keandalan dan akurasi indeks. Yang ketiga, cakupan geografis. Jadi survei harga dilakukan di berbagai kota dan provinsi untuk mencerminkan variasi harga antar daerah sehingga indeks harga itu dapat digunakan untuk analisis nasional maupun regional. Yang ketiga itu ada prinsip metodologi perhitungan. Jadi perhitungan indeks harga menggunakan metode yang baku dan diakui secara internasional seperti metode Lapierre atau termodifikasi yang mempertimbangkan bobot pengeluaran masing-masing komoditas berdasarkan survei konsumsi. Yang terakhir yaitu prinsip penggunaan data administratif, yaitu selain survei, data administrasi yang tersedia juga digunakan sebagai variabel pendukung untuk meningkatkan ketelitian dan validitas dari pengukuran indeks harga. Akuntansi tingkat harga umum atau General Price Level Accounting atau GPLE adalah metode akuntansi di mana laporan keuangan disesuaikan berdasarkan perubahan daya beli uang akibat inflasi atau deflasi. Dalam GPLE, angka-angka dalam laporan keuangan yang awalnya dicatat berdasarkan biaya historis diubah menggunakan indeks harga umum, sehingga mencerminkan nilai dalam satuan moneter yang konstan dan relevan dengan daya beli saat ini. Tujuan GPLE dalam mengatasi kelemahan biaya historis di tengah inflasi. Nah, GPLE ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan utama laporan keuangan berbasis biaya historis, yaitu tidak merefleksikan perubahan daya beli uang selama periode inflasi. Yang pertama, tujuannya menyajikan informasi yang lebih relevan dan akurat tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan efek inflasi. Yang kedua, mempertahankan nilai modal perusahaan dalam satuan moneter yang konstan, sehingga laporan keuangan antar periode menjadi lebih dapat dibandingkan atau comparability. Yang ketiga,
memberikan informasi tambahan bagi manajemen dan pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, terutama saat inflasi tinggi. Prosedur pencatatan dan penyajian berdasarkan GPLE. Yang pertama ada mengidentifikasi pos-pos dalam laporan keuangan yang terpengaruh inflasi dan yang tidak terpengaruh. Kemudian, menyesuaikan nilai pos-pos non-moneter seperti aset tetap, persediaan dengan indeks harga umum agar mencerminkan daya beli saat ini. Yang ketiga, pos moneter seperti kas, piutang, dan juga utang tidak disesuaikan karena nilainya sudah mencerminkan nilai nominal saat ini. Yang keempat, laporan keuangan hasil penyesuaian GPLE biasanya disajikan sebagai laporan tambahan atau supplementary report di samping laporan berbasis biaya historis. Contohnya, jika aset dibeli pada tahun lalu dengan harga 100 juta dan IHK naik dari 120 ke 130, maka nilai aset pada laporan GPLE menjadi 100 juta dikalikan 130 per 120 sama dengan 108,33 juta. Kelebihan dan keterbatasan dari pendekatan GPLE. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan yang pertama memberikan informasi lebih relevan dan realistis saat inflasi. Yang kedua, memudahkan perbandingan laporan keuangan antar periode, mengurangi distorsi akibat inflasi pada laba dan nilai aset, membantu manajemen dalam mengevaluasi kinerja dan pengambilan keputusan, menyajikan hasil investasi rate of return yang lebih realistis. Yang kedua ada keterbatasan. Yang keterbatasan yang pertama ada proses penyesuaian lebih kompleks dan rumit. Kemudian belum diadopsi secara luas oleh standar akuntansi internasional, membutuhkan data indeks harga umum yang akurat dan tepat waktu, dapat membingungkan pengguna laporan keuangan yang tidak terbiasa. Lalu indeks harga umum kadang tidak mewakili seluruh jenis aset. Itulah penjelasan dari kelompok kami tentang akuntansi nilai saat ini dan tingkat harga umum. Semoga bermanfaat bagi yang melihat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.